Kalau sudah menep itu bening, kalau bening bisa melihat. Jadi kuncinya hanya di situ. Lamun wus lingsir wengi kaya Assalamualaikum rindu warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membuka mata batin. Dan cara yang akan saya ungkapkan ini nanti adalah cara yang paling mudah dan paling cepat, juga cara paling instan supaya mata batin panjenengan itu terbuka. Memang banyak teknik dan banyak cara untuk membuka mata batin, tetapi yang akan saya ungkapkan ini nanti adalah cara dan apa yang akan saya ungkapkan ini nanti adalah kuncinya saja. Jadi ini adalah kuncinya supaya mata batin panjenengan itu bisa terbuka. Cara ini nanti itu tidak menggunakan tirakat tertentu, juga tidak menggunakan doa-doa ataupun mantra-mantra tertentu ataupun rapal-rapal tertentu, tidak. Tapi ini adalah cara yang paling sederhana dan juga panjenengan semuanya pasti bisa. Kuncinya panjenengan harus ada niatan yang betul-betul dan juga harus mempunyai keberanian. Nah, kalau panjenengan tidak niat betul-betul dan tidak berani dan tidak yakin, ya nanti akan lama terbukanya. Jadi harus betul-betul berani dulu. Kadang-kadang kalau sudah terbuka mata batinnya, kemudian panjenengan ketemu dengan makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk dari dimensi lain, panjenengan bisa lari. Nah, itu nanti ya kurang bagus. Jadi harus disiapkan mentalnya dulu yang utama. Nah, setelah keberanian, niat dan juga mental panjenengan sudah panjenengan siapkan, nah, panjenengan kalau bisa bersuci dulu lah. Ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi cara yang akan saya ungkapkan ini nanti adalah semua orang bisa melakukannya, tidak pandang bulu agamanya apa ataupun kepercayaannya apa. Nah, yang paling bagus untuk awal mula panjenengan lakukan di malam hari. Kalau bisa habis jam 12 malam. Karena apa? Itu waktu yang paling sepi, waktu yang paling bagus untuk membuka mata batin panjenengan. Ini nanti bisa panjenengan lakukan di dalam rumah juga bisa, dan yang paling bagus sebenarnya di luar rumah. Paling bagus lagi kalau di tempat keramat dan sepi. Nah, itu paling bagus. Caranya begini. Panjenengan siapkan dulu tempatnya. Setelah ini bersuci ya, setelah bersuci, nah ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing, panjenengan siapkan tempatnya. Kalau di rumah, siapkan kamar kosong yang sudah sepi dan lampu dimatikan. Lampu matikan, gelap gulita kalau bisa. Nah, setelah itu beri wangi-wangian. Beri wangi-wangian, minyak wangi boleh atau dupa boleh. Nah, minyak, intinya wangi-wangian. Badan panjenengan diberi minyak-minyak dulu yang non alkohol, itu lebih bagus. Kemudian di ruangan tersebut panjenengan beri dupa-dupa juga bagus, tidak masalah. Intinya supaya cepat nanti terbukanya mata batin panjenengan. Setelah itu panjenengan niatkan di dalam hati. Kuncinya adalah niat. Bahwa niat panjenengan adalah untuk membuka mata batin.
Kemudian fokuskan niat panjenengan hanya ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya membukakan mata batin panjenengan. Nah, setelah itu panjenengan lakukan, ini boleh di dalam rumah atau di dalam kamar tadi yang gelap gulita, boleh di luar rumah. Ini yang paling bagus sebenarnya, apalagi di tempat keramat. Karena apa? Di tempat seperti itu dipaksa diri kita, mata batin panjenengan itu dipaksa untuk terbuka. Nah, itu. Nah, saya ulangi lagi dari depan. Setelah panjenengan siapkan semuanya, kemudian panjenengan ini sudah niat, kemudian panjenengan duduk bersila. Kalau bisa jangan bersandar, duduk bersila tetapi rileks, tidak usah tegang, rileks ya, pejamkan mata. Kemudian panjenengan tarik napas dulu ya, tarik napas pelan-pelan, dihayati, kemudian ditahan. Ini boleh di perut monggo, di dada monggo, kemudian lepaskan pelan-pelan. Melalui mulut boleh, melalui hidung monggo. Jadi ini bebas saja. Tujuannya supaya panjenengan rileks ini untuk awal mula. Kemudian lagi tarik napas pelan-pelan, kemudian ditahan, kemudian lepaskan pelan-pelan. Nah, panjenengan ulangi 3 kali atau 7 kali. Boleh sampai benar-benar panjenengan merasakan rileks. Nah, setelah itu panjenengan napas seperti biasa. Nah, nafas normal. Panjenengan tetap pejamkan mata, sudah rileks. Kemudian panjenengan fokus saja pada masuk dan keluarnya napas panjenengan. Fokus saja di situ, rasakan saja keluar masuknya napas. Terus panjenengan rasakan terus sampai panjenengan merasa tenang. Jadi kuncinya sebenarnya ini tidak ada pada mantra, tidak ada pada tirakat, tidak ada pada doa-doa tertentu ataupun membaca ayat-ayat suci tertentu, tidak. Tetapi kuncinya adalah pada tenang. Ketika panjenengan sudah tenang, sampai taraf tenang nanti diteruskan saja. Nah, terus sampai pada titik hening. Nanti di situ panjenengan akan merasakan hal-hal yang selama ini tidak pernah panjenengan rasakan. Dan panjenengan akan bisa melihat, mata batin panjenengan akan bisa melihat yang selama ini tidak pernah panjenengan lihat dengan mata batin. Setelah itu nanti panjenengan bisa berkeliling dengan mata batin panjenengan. Nah, panjenengan bisa jalan-jalan kemana-mana. Dan panjenengan bisa melihat ada makhluk-makhluk tertentu di sekitar panjenengan. Panjenengan fokus saja. Kalau panjenengan merasa takut, ya di dalam hati panjenengan memohon saja kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dihindarkan dari hal-hal yang kurang bagus. Terus saja panjenengan teruskan. Itu sampai ada yang 1 jam sudah terbuka mata batinnya, paling lambat paling 4 jam itu sudah terbuka mata batin panjenengan. Nah, karena apa? Kunci sebenarnya pada tenang itu tadi. Ketika sudah tenang, ketika sudah hening, maka akan nong. Lah di nong itulah dunung, artinya kita akan bisa melihat semuanya. Itu di alam dohir, juga di alam gaib. Nah, itu. Kalau sudah menep, jadi nong itu menep. Kalau sudah menep itu bening. Kalau bening bisa melihat. Jadi kuncinya hanya di situ untuk bisa membuka mata batin. Dan panjenengan semuanya pasti
pasti bisa melakukan itu. Yang penting panjenengan niat dan berani. Kalau hari pertama seumpama panjenengan belum bisa, mungkin karena panjenengan belum tenang. Tapi kalau sudah tenang, itu jaminan pasti bisa terbuka mata batin panjenengan. Dan kalau di luar rumah, itu tadi akan lebih cepat sebenarnya. Karena apa? Panjenengan memang dituntut itu oleh batin panjenengan untuk terbuka kalau di luar ruangan. Tetapi mungkin kalau panjenengan masih agak takut, ya didampingi tidak apa-apa dari kejauhan. Didampingi oleh orang tertentu tidak masalah. Bisa cara semacam itu. Jadi itu tadi kuncinya adalah pada tenang. Setelah tenang, pada taraf ning. Setelah taraf ning, maka akan nong atau tunung, atau bisa melihat. Nah, bisa melihat itu artinya mata batin panjenengan sudah terbuka. Biasanya orang yang paling lambat pun itu 4 jam lah. 4 jam itu paling lambat sebenarnya. Kalau panjenengan mempunyai wadah spiritual, itu cepat sekali. 1 jam, kadang setengah jam sudah terbuka. Yang penting ikuti saja, tidak usah dipaksakan, diikuti saja. Keluar masuknya napas panjenengan diikuti saja, terus sampai tenang. Panjenengan tidak perlu fokus ke ajna, tidak perlu, atau fokus ke dada kiri. Boleh, bebas saja panjenengan. Fokuskan dulu di keluar masuknya napas. Setelah fokus di situ, panjenengan rasakan betul sampai ketemu namanya tenang. Setelah tenang, nanti dilanjut terus. Entah itu nanti ada cahaya segala macam, sudah tidak usah dirukan. Ada berkelebat bayangan apa-apa, tidak usah dirukan. Itu artinya memang sudah mulai terbuka mata batin panjenengan. Nah, kalau nanti di suatu hari besoknya untuk mengasah kepekaan batin, tinggal saja semacam ini caranya. Dan itu kalau panjenengan itu malah rutin panjenengan lakukan cara ini 7 hari saja berturut-turut, atau bahkan 40 hari berturut-turut, maka akan luar biasa, akan tajam betul, kan bisa melihat dengan terang betul-betul. Nah, makanya kalau memang di hari pertama, di malam pertama itu tadi panjenengan belum terbuka mata batin panjenengan, entah karena panjenengan kurang tenang, atau panjenengan masih takut, atau segala hal yang macam, atau panjenengan masih mikirkan hal-hal yang lain, nanti bisa diulangi lagi besok malamnya. Caranya sama, tinggal rileks saja, duduk rileks. Nah, semacam itu, meditasi bersemedi. Kalau orang Jawa itu cukup bersemedi saja. Nah itu. Jadi ada memang teknik-teknik dan cara-cara yang lain itu ada, dengan menggunakan doa dulu, dengan sholat dulu, dengan membaca wirid-wirid tertentu dulu. Itu monggo-monggo saja. Kalau memang membuat lebih tenang hatinya panjenengan, itu lebih bagus. Tapi kunci utamanya adalah pada tadi, taraf tenang tadi. Tenang, ning dan nung, dunung tadi. Sehingga bisa melihat semuanya. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini mengenai cara membuka mata batin paling cepat, paling instan, dan juga paling sederhana. Yang penting panjenengan niatnya kuat, yang penting panjenengan yakin, yang penting panjenengan ada keberanian untuk melakukannya. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo panjenengan praktekkan cara ini, dan nanti hasilnya monggo panjenengan tulis saja di kolom komentar, berbagi dengan sedulur-sedulur yang lain. Matur nuwun sanget.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.